Wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi di bab 2 ini tentang himpunan, yaitu sifat-sifat himpunan. Sebelumnya kita akan membaca basmalah terlebih dahulu. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita perhatikan ke papan tulis bahwa yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat himpunan. Sifat-sifat himpunan ini yang akan kita pelajari itu ada empat subbagian. Yang pertama adalah kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan itu adalah banyaknya anggota yang terdapat pada himpunan tersebut. Simbolnya N dalam kurung titik-titik. Nah, titik-titik ini nanti diisi oleh nama himpunan. Contoh, A, anggotanya 1, 2, 3. Maka kardinalitas himpunannya adalah disimbolkan dengan NA. Karena A ini nama himpunan, N ini simbol dari kardinalitas himpunan. NA adalah 3. 3 itu dari mana? Ini banyaknya anggota himpunan ini. Ada 1, 2, dan 3. Berarti ada 3. Nah, sekarang bagaimana kalau himpunan B? Anggotanya 1, 2, 3. Lalu ada titik-titik di sini. Berarti setelah 3 itu ada banyak di sini. 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka berapa banyaknya anggota B? Apakah kita bisa menghitungnya? Nah, tidak bisa ya, karena ini sangat banyak anggotanya. Maka cukup kita tuliskan ini simbol kardinalitas himpunan NB sama dengan tahingga, gitu aja. Cukup ditulis tahingga. Kalau yang berhingga ditulis berapa jumlahnya. Kalau ini berhingga 3. Kalau misalkan ada 5 ya ditulis 5. Kalau tahingga cukup ditulis tahingga saja. Lalu sekarang yang kedua adalah himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang menjadi bagian dari himpunan lainnya. Nah, ya, mungkin ini akan lebih jelas dengan contoh. Contoh, di sini ada himpunan A, anggotanya tinta sama penghapus. Ini lihat ya, ini sudah diperagakan. Ini anggota A. Ini A itu di dalam wadah, di sini ada tinta, ada penghapus. Kita akan menentukan himpunan bagian dari himpunan A ini apa saja. Pertama, nih, himpunan bagian yang pertama ya, adalah dirinya sendiri. Jadi semua yang ada di sini ini adalah himpunan bagian dirinya sendiri, yaitu untuk yang pertama ya, himpunan bagiannya ada apa aja? Ada penghapus dan tinta. Oke, karena di sini tinta dulu, kita tulis tinta penghapus. Nah, ini adalah himpunan bagian yang pertama, yaitu tinta penghapus. Lalu himpunan bagian yang kedua adalah kita ambil salah satu, kita keluarkan, maka ini tinggal apa? Dituliskan yang ada di dalam kotak ini, yaitu penghapus. Jadi yang kedua adalah penghapus. Kemudian 3. Oke, khawatir nggak kelihatan. 3-nya kita pindah saja di sini. 3. Kita masukkan lagi ke dalam kotak. Lalu kita ambil 1 ya, masih diambil 1, tapi yang belum terambil. Tadi ngambil tinta, berarti sekarang bagian ngambil penghapus. Ini yang di dalam kita tulis. Yang keempat, kita masukin lagi penghapusnya. Tadi kita ngambil 1, sekarang kita ambil dua-duanya. Maka jadi apa? Ini ternyata
tidak ada anggotanya. Kalau yang tidak ada anggotanya namanya apa? Himpunan kosong. Kalau himpunan kosong simbolnya bagaimana? Masih ingat ya, himpunan kosong. Nah, seperti ini aja, tidak ada anggotanya. Nah, inilah himpunan bagian dari himpunan tinta dan penghapus. Jadi kalau dilihat, pertama adalah dirinya sendiri. Ada dua anggota, kemudian yang kedua adalah diambil satu, ini yang satu anggota, terus yang ketiganya juga masih satu anggota, lalu yang keempatnya adalah himpunan kosong. Jadi himpunan bagian itu, nah kita balik sekarang ya, himpunan bagian itu mulai dari himpunan kosong, lalu himpunan yang anggotanya satu, lalu himpunan yang anggotanya 2. Nah, kalau misalkan ini anggotanya ada 5, berarti kita sampai tuliskan himpunan yang anggotanya 5 atau dirinya sendiri. Nah, kita lanjutkan. Banyaknya himpunan bagian. Perhatikan di sini, tadi kalau banyaknya anggotanya ada 2, maka banyaknya himpunan bagiannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, dan 4. Banyaknya himpunan bagian ada 4. Nah, jadi ini ada rumusnya. Banyaknya himpunan bagian itu rumusnya adalah 2 pangkat N, dimana N adalah banyak anggota himpunan. Seperti itu. Sekarang simbol ya. Kita ke simbol himpunan bagian. Simbolnya adalah seperti ini. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi kalau ada A, misalnya 1, 2, 3. B, 1, 2. C, 3, 4. Perhatikan di sini. A 1, 2, 3, B 1, 2. Lihat, anggota B semua ada di A. 1, 2, 1, 2. Maka boleh kita katakan bahwa B himpunan bagian dari A. Karena semua anggota B ada di A, maka B himpunan bagian dari A. Lalu yang C 3, 4. Sedangkan lihat di A 1, 2, 3 tidak ada 4-nya, berarti C bukan himpunan bagian dari A. C bukan, kalau bukan himpunan berarti tinggal digaris aja. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau seluruh himpunan bagian, ini ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu seluruh himpunan bagian yang mungkin. Seperti tadi ya, seluruh himpunan bagian. Misalkan tadi yang A pulpen dan penghapus. Maka himpunan kuasa, ini simbolnya himpunan kuasa. Simbolnya adalah P. Ya, di sini ada
namanya, ini buat nama himpunannya, misalkan ini A, maka himpunan kuasa itu disimbolkan dengan PA. Nah, kita tuliskan. Kita mulai menuliskan dari himpunan kosong ya, biar terurut. Pertama tadi adalah himpunan kosong, yang kedua himpunan yang anggotanya ada 1, penghapus saja ya. Lalu himpunan yang anggotanya masih yang 1 masih ada ya, tinta saja. Dan himpunan yang anggotanya 2, yaitu tinta dan penghapus. Ini semuanya sudah masuk ya, ada 1, 2, 3, 4, semuanya sudah masuk. Tutup. Ini yang dinamakan dengan himpunan kuasa. Jadi menuliskan semua himpunan bagian dalam suatu himpunan. Nah, satu lagi. Satu lagi, kesamaan 2 himpunan. Yang keempat ya. Kesamaan 2 himpunan. Nah, misalkan himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 3, 2, 1. Nah, walaupun di sini A dan B itu urutannya tidak sama ya. Ini 1, 2, 3, ini 3, 2, 1, tetapi elemen-elemen atau anggota-anggota dari A dan B itu sama. Ada 1, ada 1, ada 2, ada 2, ada 3, ada 3. Oleh karena itu yang seperti ini namanya kesamaan 2 himpunan. Jadi himpunan A sama dengan himpunan B. Ini simbol kesamaan 2 himpunan. Jadi yang anggotanya sama. Ya, itu saja yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.